Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kita telah terhubung dengan AKP Joshua Peter Krisnawan, Kasat Reskrim Polres Ngawi. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, bagaimana awal mula kasus ini terungkap? Seperti apa kronologinya? Jadi dapat kami sampaikan, jadi kejadian ini pertama kali dicurigai oleh ibu korban yang mana ibu korban menemui korban dan mengajaknya untuk pergi ke karnaval yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Lalu sepulang dari karnaval tersebut, korban bercerita pada ibunya bahwa tidak enak badan dan merasa demam. Sehingga sepulang dari karnaval, ibu dari korban pamit kepada pelaku untuk mengajak korban berobat di Sragen. Keesokan harinya korban diajak oleh ibunya ke rumah sakit di Sragen, ke dokter umum. Kemudian dokter umum itu menyampaikan bahwa harus dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Nah, kemudian pada esok harinya, hari Selasa tanggal 27 Agustus, korban kembali diajak oleh ibunya untuk berobat di dokter spesialis kandungan, dan dokter kandungan mengatakan bahwa harus dilakukan pendampingan oleh polisi dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga mungkin dokter itu juga mengindikasi adanya dugaan tindak pidana di situ dan menyarankan ibu korban untuk melaporkan. Kemudian ibu korban melaporkan ke Polres Ngawi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus dan saat diterima oleh Piket Reskrim dan kemudian kita berikan surat untuk dilakukan visum, dan memang betul dari hasil visum kita bisa dapatkan informasi bahwa terdapat luka lecet pada daerah kemaluannya dan sudah terjadi infeksi. Baik Bapak, dalam kurun waktu berapa lama kasus pencabulan ini terjadi dan berapa kali pelaku melakukan aksinya? Jadi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita himpun, kejadian ini sudah terjadi berulang kali, lebih dari 5 kali pelaku melakukan tindakan pencabulan ataupun persetubuhan terhadap cucunya. Baik Bapak, ini kan masih di lingkungan keluarga. Apakah tidak ada pantauan dari anggota keluarga yang lain? Jadi untuk kondisi keluarga dari korban sendiri, yang mana korban ini saat ini berusia 4 tahun, ibu dan ayahnya itu sudah bercerai. Kemudian ibunya itu tidak tinggal serumah dengan korban. Ibu dan bapaknya memasrahkan korban untuk tinggal bersama kakek dan neneknya dari ayahnya korban itu. Jadi kondisi keluarga korban memang sudah broken home dan korban hanya tinggal dengan kakek dan neneknya. Kejadian tersebut terjadi saat pelaku memanfaatkan situasi sepi dan kebetulan istrinya sedang tertidur pada malam hari. Lalu Pak, bagaimana? Apakah benar pelaku sempat mengancam korban? Iya, jadi modus yang dilakukan oleh pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ini, saudara M, acap kali mengancam korban, cucunya sendiri, akan dibuang ke laut jika tidak menuruti permintaannya. Baik Bapak, pelaku dijatuhi hukuman berapa lama Pak? Jadi atas laporan tersebut kita telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan kita selang 4 hari, tepatnya tanggal 2 September, kita langsung bergerak cepat untuk memeriksa pelaku dan kita juga sudah tetapkan tersangka sebagaimana sangkaan pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 46 junto pasal 8
huruf A, junto pasal 5 huruf C Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Junto pasal 65 KUHP karena perbuatannya dilakukan berulang kali. Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta diperberat sepertiga karena tindak pengulangan, dan juga diperberat sepertiga karena adanya hubungan keluarga antara korban dengan pelaku. Baik Bapak, apa pesan kepada masyarakat agar cepat melaporkan ke kepolisian jika ada potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan? Jadi saya selaku Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, STRK SIK-MSC menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ngawi, apabila melihat potensi gangguan, dapat segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Ngawi ataupun Polsek terdekat, sehingga potensi gangguan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Juga kami menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia, apabila terhadap kejadian yang dialami sama seperti apa yang terjadi, segera laporkan kepada polisi dan jangan sampai takut untuk melaporkannya, supaya bisa cepat ditangani dan tidak terjadi ekses ke depannya. Baik, terima kasih AKP Joshua Peter Krisnawan, Kasat Reskrim Polres Ngawi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satlantas Polres Grobogan menggelar bakti sosial pembuatan sumur bor di wilayah Keling, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan sumur bor ini diberikan kepada warga di lingkungan Keling yang beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan air bersih karena musim kemarau. Setelah dilakukan pembangunan sumur bor, bantuan Satlantas Polres Grobogan yang dibangun dalam rangkaian Hari Lalu Lintas Bayangkara ini langsung diserahkan kepada warga. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono melalui Kanit Kamsel Ibda Tedi mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan air bersih ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan bisa dinikmati bersama-sama. Selain menyerahkan bantuan sumur bor, Kanit Kamsel Ibda Tedi juga menyerahkan bingkisan berupa paket sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pembangunan sumur bor tersebut. Dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69, jajaran Satlantas Polres Grobogan mengadakan kegiatan bakti sosial. Salah satunya dengan menyiapkan pembangunan sumur bor yang terletak di Dusun Keling, Kecamatan Purwodadi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu warga sekitar dalam penyediaan air bersih dan juga tanaman-tanaman sawah-sawah di sekitar sumur bor. Kegiatan ini bertujuan sebagai wujud Polantas hadir dan sebagai wujud kedekatan Polri, khususnya Satlantas Polres Grobogan dengan masyarakat. Terima kasih pada ini jajaran kepolisian Grobogan, khususnya bagian lalu lintas. Kami sebagai masyarakat Keling, Grobogan, Kelurahan Kalongan, berterima kasih banyak atas bantuannya terhadap sumbangan pengairan untuk air bersih kepada masyarakat. Semoga ini banyak manfaatnya dan bisa diserap oleh masyarakat kita. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polres Sumba Barat, Polda NTT melakukan sosialisasi peduli anak bangsa. Kegiatan ini sebagai antisipasi aksi bullying serta kenakalan remaja lainnya di wilayah hukum Polsek Umbai Ratunggai. Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai, Bribka Andreas dan Bribka Tigor mengunjungi dua sekolah yakni SDN Alala Desa
Wayengu dan SD Manggewar Desa Sambaliloku, Kecamatan Umpuratunggai Tengah, Kabupaten Sumpa Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ke sekolah ini sebagai upaya sosialisasi Babin Kamtibmas Peduli Anak Bangsa dengan memberikan edukasi hentikan bullying serta kenakalan remaja lainnya. Kegiatan ini diapresiasi oleh kepala sekolah dan guru-guru. Selain antisipasi kenakalan remaja, giat pengarahan ke para siswa tersebut juga membangun karakter agar siswa lebih disiplin dalam berbagai kegiatan. Pemirsa, TNI Polri berjibaku memadamkan kebakaran yang terjadi di sebuah lahan di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran lahan yang meluas di kawasan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekitar karena berpotensi meluas ke pemukiman warga. Personel Polsek Ngoro dan Koramil Ngoro berjibaku bersama warga untuk memadamkan api dibantu kendaraan water cannon dari Pusdik Brimob Watu Kosek dan kendaraan damkar. Berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang di semak-semak di lahan kosong. Tak lama kemudian api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Masyarakat Desa Candi Marjo pun mengapresiasi atas respon cepat dari TNI Polri dan pemadam kebakaran. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.